안녕하세요, Siti Semieyo. Materi kali ini kita akan belajar iga, partikel subjek. Iga adalah partikel yang diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan subjek kalimat. Partikel i diletakkan pada kata benda yang berakhiran konsonan atau yang ada bacimnya, sedangkan partikel ga diletakkan pada kata benda yang berakhiran vokal atau yang tidak ada bacimnya. Kata benda yang memiliki bacim kita pakaikan rumus I. Contohnya ada dal yang artinya bulan. Karena dal ada bacimnya, kita pakaikan rumus I menjadi dari. Dari. Untuk yang kedua, ada suwop artinya pelajaran. Dari suwop ada bacimnya di belakangnya ada B, maka kita pakaikan rumus I menjadi suwobi. Suwobi. Contoh kata benda yang tidak memiliki bacim kita pakaikan rumus ga. Ada nalshi yang artinya cuaca. Dari nalshi tidak ada bacimnya, maka kita pakaikan rumus ga menjadi nalshiga. Nalshiga. Yang terakhir ada jisu. Jisu itu nama orang yang berarti kata benda. Dari jisu tidak ada bacimnya, maka kita pakaikan rumus ga menjadi jisuga. Jisuga. Iga enen bigyo. Perbandingan iga dan enen. Jadi di sini saya akan membandingkan fungsi dari iga dan enen. Jadi untuk iga fungsinya hanya untuk partikel subjek saja. Sedangkan enen fungsinya yang pertama adalah partikel penanda topik kalimat. Namun dia juga dapat menjadi partikel subjek. Jadi intinya untuk iga dan enen dapat saling menggantikan apabila mereka tugasnya sebagai partikel subjek. Tapi iga ini tidak dapat menggantikan enen apabila fungsinya sebagai penanda topik kalimat. Seperti itu. Jadi mereka dapat saling menggantikan apabila menjadi subjek saja, tapi tidak bisa saling menggantikan apabila fungsinya topik kalimat. Untuk yang iga, yang kedua itu fungsinya dia digunakan untuk kalimat negasi yang bukan. Yang semester 1 kita sudah pelajari untuk iga aniyeyo. Jadi untuk yang aniyeyo atau kalimat negasi bukan hanya bisa dipakaikan i atau ga saja. Tidak bisa memakai enen. Untuk enen kebanyakan digunakan untuk kalimat pernyataan seperti saya adalah Siti, saya adalah orang Indonesia, saya adalah guru. Jadi untuk kalimat pernyataan lebih banyak menggunakan enen ketimbang i atau ga. Dan enen ini juga bisa untuk menekankan isi kalimat seperti yang tadi, saya adalah orang Indonesia. Siapa yang orang Indonesia? Saya. Jadi lebih ditekankan pakai enen. Untuk yang terakhir, iga fungsinya digunakan untuk kata sifat. Jadi kata bendanya itu nanti dipakaikan iga baru nanti pakai predikatnya kata sifat. Kalau yang minggu kemarin kita baru belajar kata kerja saja ya, seperti ibu makan roti, ayah minum kopi. Jadi makan dan minum itu masih kata kerja semua yang pakai re, sedangkan iga ini nanti kita pakaikan untuk kata sifat. Untuk enen yang terakhir digunakan untuk kalimat perbandingan. Misalnya kotak pensil A besar, kotak pensil B kecil. Jadi untuk nanti kotak pensilnya dipakaikan enen untuk kalimat perbandingannya. Beberapa kosakata akan berubah jika ditempelkan dengan partikel i atau ga. Yang pertama ada jo yang artinya saya. Karena dari jo tidak ada bacimnya, maka pakai rumus ga nantinya menjadi jega. Kenapa bisa berubah seperti ini? Sama seperti bahasa Indonesianya sapu, kita tambahkan mean menjadi menyapu. Kenapa bisa demikian? Sama seperti Korea ini. Jadi jo sama ga diubah menjadi jega. Jega. Untuk nomor 2, na artinya aku, kita pakaikan ga menjadi nega. Nomor 3, no
artinya kamu, kita pakaikan ga menjadi nega. Jadi untuk nomor 2 dan 3 pelafalannya sama-sama nega dan nega. Dan untuk nomor 3 karena pelafalannya sama-sama nega, kita bisa membedakannya dengan cara melafalkan dengan niga. Niga. Dan di sini bisa kadang-kadang bisa ditulis pakai nega, bisa juga pakai niga, tapi untuk situasi formal biasanya pakai yang aslinya nega. Untuk niga untuk situasi yang informal saja. Selanjutnya ada nomor 4, 5, 6, ada igot, gegot, jogot yang artinya benda ini, benda itu jauh. Karena dari igot, gegot, jogot terakhirnya ada bacim, kita pakaikan rumus i. Dan untuk nomor 4, 5, 6 ini bukan berubah tapi mereka bisa disingkat menjadi IG, GG atau joge. Jadi bisa diubah menjadi IG, GG, joge. Namun bisa juga kalau tidak disingkat. Jadi boleh disingkat, boleh juga tidak. Kalau tidak disingkat menjadi igosi, gegosi, jogosi. Jadi untuk nomor 4, 5, 6 boleh terserah kalian mau disingkat menjadi IG atau tidak disingkat menjadi igosi, itu boleh silakan. Dua-duanya boleh, IG, igosi boleh, gege, gegosi boleh, joge, jogosi boleh. Kita masuk materi menggunakan contoh kalimat seperti minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar kalimat tapi subjeknya masih memakai enen. Sekarang kita ubah subjeknya memakai partikel i atau ga. Contohnya yang pertama ada saya makan apel. Saya makan apel, sayanya sebagai subjek, makan sebagai predikat, apel sebagai objeknya. Strukturnya SPO. Namun diingat struktur Korea dan Indonesia itu berbeda. Indonesianya SPO tapi di Koreanya menjadi SOP. Jadi harus kita balik dulu. Menjadi saya apel makan. Bahasa Koreanya menjadi 저는 사과를 먹어요. Dan dari sini kan masih pakai nen, 저는. Dan kita ubah menjadi iga. Jo-nya itu tadi kita pakaikan ga dan dia bakalan berubah menjadi jega. Menjadi jega 사과를 먹어요. Saya makan apel, jega 사과를 먹어요. Untuk contoh yang kedua ada adik beli pisang. Kita ubah strukturnya adik pisang beli. Bahasa Koreanya 동생은 바나나를 사요. Kita ubah menjadi iga, 동생이 바나나를 사요. Kenapa pakai i? Karena dari dongseng ada bacimnya di bawahnya. Menjadi 동생이 바나나를 사요. Yang terakhir ada ayah minum kopi. Kita ubah strukturnya ayah kopi minum. Jadikan Korea 아빠는 커피를 마셔요. Kita ubah pakai i atau ga. 아빠가 커피를 마셔요. Dari apa tidak terdapat baci maka pakainya ga. 아빠가 커피를 마셔요. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕.